Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta sholawat dan salam selalu kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penelusuran jejak-jejak syiar Islam, jejak-jejak situs benda kuno, pesantren, dan para waliullah masih terus kami lanjutkan. Sebuah tempat di sudut sebuah perkampungan, Kampung Palurahan, Desa Palurahan, Kecamatan Kaduijo, Kabupaten Pandeglang, yang telah kita saksikan tadi di awal video berupa, nah ini airan ini Pak ya, Iya. sebuah patilasan, sebuah jejak para syiar di masa lampau abad ke-17. Batu Ampar disebut juga Balai Kambang Batu Ampar. Yang tidak jauh dari tempat ini, sekitar beberapa meter, juga ada sebuah keramat, namanya keramat ya Ki Buyut Boboko, atau yang disebut juga Ki Buyut Eyang Tunggal ya, yang tunggal di, atau lokasinya disebut Bukit atau Gunung Boboko. Nah, inilah tempatnya. Tempat yang mungkin sangat sederhana, namun menyimpan sebuah teka-teki atau misteri tentang sejarah yang sudah ada di abad ke-17 itu. Masih berkaitan dengan beberapa keramat yang sudah saya kunjungin, diantaranya makam Lancar Tengah, ada hubungannya juga dengan sebuah keramat Kanjeng Syekh Ahmad atau Kanjeng Syekh Ain yang ada di Kampung Kadukanas, serta pendahulu beliau pada saat itu, Kanjeng Syekh Sultan Apip atau yang dikenal dengan Kanjeng Ki Buyut Pinang Luhur. Salah satu bagian penerus jejak syiar agama Islam di masa lampau, yaitu penerus dari 3 serangkai dari Kaduhijo, Syekh Maulana Mansur Sikaduan, Kanjeng Syekh Sultan Apip, dan Kanjeng Syekh Sakir atau yang lebih dikenal dengan Panah Kaludan. Nah, jejak-jejak syiar yang sudah diteruskan oleh para beliau ini mewarnai perjalanan syiar Islam yang ada di tanah Banten ini. Seperti kita lihat ya, terlihat di sini hanya beberapa amparan batu yang cukup sederhana, namun jejak historis di tempat ini tidak kalah menarik dengan jejak-jejak balai-balai kambang yang ada di wilayah Kaduhijo. Nah, nanti mungkin setelah habis dari tempat ini, di episode yang akan datang akan saya perkenalkan. Ini balai kambang pertama ya yang ada di Kaduhijo, ini Balai Kambang Ampar namanya, Palurahan. Nah, kedua di Kampung Rokoy, nah, Balai Kambang juga, serta yang terakhir nanti di sebuah kampung namanya Kampung Kadulayung. Nah, wilayah sekitar desa Kadugemblo, masih Kaduhijo juga, merupakan tempat berkumpul. Nah, saya jelaskan dulu yang di sini tentang maksud Balai Kambang yang dimaksud. Balai Kambang itu dahulunya adalah tempat beristirahat, tempat bermusyawarah. Nah, syiar pada saat itu, abad ke-17 itu, harus memiliki strategi atau metode. Nah, tanpa metode yang jelas, syiar itu akan sia-sia. Pembagian tugas, pembagian wilayah, tempat mengevaluasi, ada yang kurang atau ada hambatan. Nah, itulah fungsi dari Balai Kambang di masa lampau itu. Silakan kamera lebih jelas ya, setelah nanti menyorot Balai Kambang. Nah, kebetulan ini ya, nanti para pemirsa
saya ajak untuk melamunkan apa yang terjadi di sekitar abad ke-17 itu. Silakan disorot lah. Posisinya memang agak sedikit ini menjorok ke dalam ini. Balai Kambang Ampar, Keramat, Kangjeng yang Tunggal. Nah, sebuah tempat Bukit Ciboboko. Nah, Bukit Boboko sebutnya atau Gunung Boboko ya. Gunung kecil ya, mungkin Boboko itu yang dimaksud karena bukit atau bukit gunungnya ini kecil sehingga disebut dengan Gunung Boboko. Nah, silahkan bisa terlihat ya. Ini sebuah aliran mata air. Dulunya ya, sambil kita bayangkan yang terjadi di abad ke-17. Ini sebuah bangunan saung ya, mungkin di Sunda disebutnya saung. Atau Balai Kambang itu ya, berkumpul para aulia Allah ini bermusyawarah di sini, mengevaluasi dengan yang dimaksud dengan syiar itu. Nah, di bawah Balai Kambang ini dahulunya terdapat aliran air yang sangat bening serta pancuran ada di seberang. Nah, ini tanaman ini, pancurannya ada di seberang sana. Nah, kita tidak mungkin ke sana karena mungkin tempatnya juga seperti ini. Tapi bisa kita lihat, kita bisa membayangkan sebuah saung atau bangunan yang cukup tersembunyi. Nah, dengan aliran air yang ada di bawah bangunan itu. Abad ke-17 kolonial Belanda sudah berada di sekitaran tempat ini. Gerilya syiar, nah itu yang saya maksud dengan gerilya syiar. Menyiarkan apa yang menjadi kebenaran dari ajaran agama Islam yang sebenarnya, tanpa pamrih, tidak mengharapkan suatu balasan hanya karena mungkin karena Allah saja, tidak oleh sebab yang lain. Nah, ingat ya, tadi Keramat sudah, Balai Kambang sudah. Maksud dan tujuannya adanya Balai Kambang ini jelas tempat musyawarah Balai Kambang Ampar Palurahan, serta bangunan ini dengan pancuran mata air yang mengalir. Nah, asri ya. Cai Buut nih Pak. Hah? Disebut Cai Buut. Yang mana? Ini. Oh, Cai Buut ya. Karena airnya asam. Oh ya. Pancuran air yang ada di sini ya, salah satu mungkin yang menjaga tempat ini disebut Cibuut ya. Ci itu, oke ya, baik, langsung saya jabarkan aja maksud dan tujuan Cibuut itu. Ci yang dimaksud adalah nur, ya sama dengan Ciwasiat ya. Ci itu mungkin Sunda bilang air, tapi nur, cahaya. Buut itu melambangkan sebuah binatang. Buut itu semacam bajing ya, kelincahan ya, kelincahan dalam hal ya itu yang saya maksud syiar gerilya itu ada kaitannya dengan nama mata air di sini namanya Cibuut. Cahaya ya, cahaya atau nur melambangkan kelincahan, berkaitan erat dengan lancar tengah ya, melancarkan, meneruskan sebuah perjuangan. Oke, terima kasih ya Pak yang sudah menambahkan tentang Cibuut tadi itu. Spontan ini yang mungkin saya sampaikan masalah Cibuut tadi. Apa yang ada di sini, ya mungkin itu yang saya utarakan kepada para pemirsa semua, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan, memberikan dampak keuntungan untuk masyarakat di sekitar itu, sehingga generasi yang akan datang itu mengenal lingkungannya, mengenal apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur di zaman itu, sehingga mudah-mudahan manfaat yang berkepanjangan nanti di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Kesalahan mungkin ada pada diri saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya mungkin ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.